Pertama-tama, apa sih korupsi itu? Menurut KBBI, korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang berasal dari kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis, corruption, yang berarti menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan, menurut Kamus Lengkap Webster's Third New International Dictionary, definisi korupsi adalah ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya, misalnya suap, untuk melakukan pelanggaran tugas. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Bahri, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap. Kasus yang kami angkat dari topik ini adalah kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronika atau bisa disebut EKTP untuk tahun 2011 dan tahun 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaing Usaha atau KPPU menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Ini merupakan dampak dari korupsi. Yang pertama ada penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Yang kedua adalah lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kondisi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Solusi kreatif untuk mencegah terjadinya korupsi. Solusi inovatif pemberantasan korupsi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan SDM KPK terkait dengan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Pun demikian dengan instrumental perundang-undangan terkait tugas pokok KPK perlu ditambah. Tindakan mitigasi, tindakan pendidikan masyarakat, tindakan pencegahan, pendampingan pengawasan pelaksanaan program pemerintah, perampasan atau aset recovery, pemberantasan korupsi juga perlu penerapan UU TPPU.